Sepak terjang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri yang diduga kerap melakukan pelanggaran di lembaga yang ia pimpin, membuat sejumlah pihak mulai menunjukkan sikap. Setelah polemik pencopotan Brigjen Endar Prianto dari jabatan Direktur Penyelidikan yang ditengarai ada campur tangan Firly, kini Ketua KPK aktif itu pun diduga telah membocorkan dokumen rahasia penyelidikan kasus korupsi. Hal tersebutlah yang memicu sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situmorang melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Mereka meminta Dewan tegas mencopot Firly lantaran jika terbukti Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran berat. Sejatinya Firly Bahuri bukan kali ini saja diadukan ke Dewan Pengawas KPK. Dalam kasus pencopotan Brigjen Endar Prianto, mantan Direktur Penyelidik KPK ini juga mengadukan permasalahannya kepada Dewas. Lantas akankah Dewan Pengawas KPK akan melakukan tindakan tegas atas sejumlah laporan terkait sepak terjang Firly? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa dulu yang hadir di studio. Ada Bang Denny Indrayana, selaku Wamenkumham ya, periode 2011 hingga 2014. Terima kasih Bang Denny sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Mengundang. Terima kasih. Oke, juga sudah bergabung melalui sambungan online. Ini ada Pak Abdullah Heha Mahua, mantan penasihat KPK tahun 2005 hingga 2013. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Banyak sudah bergabung pagi hari ini. Saya mau ke Bang Denny dulu. Sebetulnya Bang Denny dan Pak Abdullah ini dua dari sekian banyak yang kemarin juga datang ke KPK ya. Yang ingin saya tanyakan pertama kali mungkin gini Bang Denny. Ini kan ramai-ramai kemarin sejumlah pihak melaporkan Ketua KPK ya, Firly Bahuri ke Dewas KPK. Itu sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan? Kenapa melaporkan? Laporannya sendiri itu ada 56 nama ya. Beberapa mantan pegawai termasuk Pak Abdullah, mantan pimpinan KPK maksud saya. Ada Mas BW, Abraham Samad, Pak Saud, dan yang lain-lain. Termasuk ada Pak Budi Santoso juga kemarin. Ya, yang tidak hadir tapi ikut tanda tangan misalnya Pak Busro Mukoddas. Ada 56 dan elemen-elemen civil society ya, ICW dan lain-lain. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Kalau independensinya dicabut, integritasnya masih ada harapan. Tapi pun pada saat seleksi terpilih orang-orang seperti ini yang kemarin Pak Budi Santoso mengatakan pernah disidang dan dikeluarkan hukuman berat. Oke, itu yang waktu lalu ya. Kita fokus sekarang Bang Denny untuk yang kemarin pelaporan itu memenuhi unsur pidana yang mana? Oh, unsur pidananya yang satu. Mana yang ya ada beberapa, ada 4. Tapi pada elemennya adalah satu, bertemu dengan orang-orang yang terkait perkara. Itu pidana tuh. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kedua, membocorkan dokumen rahasia. Ya, ini ada dugaan dalam kasus yang Kementerian SDM, ya kan? Kemudian terkait dengan menghalangi penyidikan. Nah, ini elemen-elemen pidananya sudah masuk, tetapi kan tidak aneh karena itu sudah terjadi sebelumnya. Yang aneh juga kenapa masih dipilih bahkan menjadi pimpinan KPK. Jadi ini memang ada desain besar untuk melumpuhkan KPK tadi dan tidak hanya pidana. Yang itu tentu sudah dilaporkan juga oleh teman-teman Maki dan kita juga mempertimbangkan untuk menambah dokumen-dokumen untuk menguatkan itu, tapi juga secara etik kan, secara etik dan sudah banyak ada helikopter, banyak sekali persoalan-persoalan beliau ini. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Denny ya,
kami juga sebenarnya sudah mengundang ya dari perwakilan pihak KPK ya, baik itu Dewan Pengawas, kemudian Ketua KPK, perwakilan KPK, tapi sampai pagi hari ini kami belum mendapatkan respon dari pihak KPK untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Tadi Bang Denny menyebutkan salah satu yang pidana adalah di Kementerian SDM gitu ya, ada kebocoran dokumen gitu. Itu kan sudah dibantah Bang Denny oleh Kementerian SDM sendiri, oleh KPK sendiri, itu juga sudah dibantah. Nah, bukti-bukti apa sebenarnya sampai Bang Denny dan juga teman-teman ini berani melaporkan begitu? Bahkan ada unsur pidana di situ kan, kalau misalnya melaporkan ya pasti ada buktinya dong. Gitu. Iya. Pada saat digeledah kan barangnya ada di sana. Dokumen yang dibocorkan itu ketemu di situ. Hari ini dalam mungkin dari kemarin ya sudah mulai beredar tuh, ada rekaman video. Ya. Yang di situ kelihatan bahwa ya ada proses lah yang komunikasi walaupun orangnya tidak terlihat, tapi itu dikonfirmasi oleh teman-teman di KPK ini adalah kelihatannya pada saat proses penggeledahan, dan di situ ada komunikasi bahwa dokumen itu dibocorkan oleh yang kita laporkan ini Pak Firly. Nah, bagaimana nanti proses pembuktiannya? Bahwasannya itu dibantah ya tidak aneh menurut saya, tapi bahwasannya itu kemudian kita laporkan karena kita punya keyakinan, kita punya bukti, kita punya kalau dibutuhkan saksi-saksi yang bisa menguatkan dugaan pelanggaran etika dan bahkan dugaan pidana ini. Jadi inilah kita laporkan kepada Dewas sebagai memang institusi yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat semacam ini. Kita kemarin ada dialog agak lama sih dengan Pak Tumpak terkait dengan kewenangan yang mereka yang terbatas. Rekaman itu jadi ya, buktinya itu ya? Tentu ada yang lain-lain. Tentu ada yang lain-lain. Yang mengarah ke Ketua KPK ya? Karena yang tidak terungkap di publik barangkali ada baiknya kita nanti sampaikan ke Dewas dulu ya. Kan begini nih, kalau bukti sudah disampaikan dulu tuh ada upaya-upaya yang barangkali justru menghilangkan bukti-bukti kan. Jadi ada strategi juga untuk kita bisa menyimpan bukti-bukti yang kita punya, tapi yang sudah terbuka di publik, sebagaimana tadi saya sampaikan, video yang sudah beredar di sosial media, itu sudah bisa diakses kok. Baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, dari upaya yang dilakukan oleh Pak Abdullah, Bang Denny dan juga teman-teman ketika melaporkan ke Dewas, outputnya sebenarnya apa sih Pak? Nantinya begitu Pak? Outputnya adalah minimal sudah Firly dipecat dari pimpinan KPK dan maksimal dipidanakan dalam proses pidananya, artinya dipenjarakan. Dari kode etik paling tidak diberhentikan, sebab saya pernah diundang oleh pengawas internal sebelum undang-undang KPK diamandemen sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah sudah Firly waktu itu sebagai deputi penindakan melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Ketika saya sampai di tempat di pengawas internal, sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video singkat. Ada 2 video singkat. Kemudian saya katakan, ini bukan etik, ini pidana. Kenapa pidana? Karena menurut Undang-Undang KPK, orang KPK itu tidak boleh berhubungan dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga, langsung maupun tidak langsung. Di video itu saya lihat dia 2 kali, 2 peristiwa berpelukan dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Jadi seperti kata Pak Indra tadi itu, Pak Endriana tadi itu, bahwa itu sudah pidana, bukan etik saja. Maka kemudian keterangan saya itu dibawa ke DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, dibentuk majelis kode etik dan disidangkan. Ketika disidangkan, saya juga diundang sebagai ahli untuk memberi keterangan dalam sidang Dewan DPP. Dan itu kemudian jatuh hukuman berat. Hukum berat. Cuma waktu itu belum dieksekusi karena dalam SOP di KPK itu yang menentukan seorang bersalah atau tidak pejabat KPK itu adalah DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, melalui majelis kode etik. Tapi eksekutornya adalah pimpinan. Ketika pimpinan belum terbitkan SK-nya, beliau ditarik oleh Polri dan kemudian dijadikan sebagai Kapolda di Sumatera Selatan. Waktu seleksi pimpinan KPK baru, beliau ikut kemudian menjadi peserta seleksi. Dan kemudian lolos pansel, kemudian sampai di Komisi 3. Pimpinan KPK waktu secara resmi mengirim surat kepada DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa seluruh anggota Komisi 3 DPR itu memilih Firly sebagai ketua KPK. Persoalan, saya waktu ditanya oleh wartawan, kenapa Komisi 3 bisa kemudian memilih Firly secara aklamasi semuanya menjadi ketua KPK?
saya katakan beliau adalah mantan Deputi Penindakan. Jadi mengetahui semua kasus-kasus yang ada, baik di Pansel maupun di Komisi 3. Jadi ini soal saling menyandera. Karena itu maka kemudian terpilihlah sebagai Ketua KPK. Belum lagi skenario di belakang itu ada kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus buku merah dan terus melibatkan beberapa pihak, sehingga diharapkan bahwa dengan Firly menjadi ketua KPK bisa menyelamatkan beberapa orang yang terlibat dalam kasus buku merah di KPK pada waktu itu. Itu pertimbangan kenapa kami turun kemarin. Anda harus tahu bahwa pimpinan KPK Pak Saud, Pak Abraham Samad, Pak Busro Mukadas itu bukan penganggur. Saya itu dosen, mereka juga dosen, bukan penganggur. Pak Saud itu pejabat negara. Tapi karena konsen terhadap pemberantasan korupsi yang luar biasa merupakan extraordinary crime, maka kami turun ke sana ikut proses di KPK sehingga kemudian menjadi pimpinan dan pejabat dan penasihat KPK. Dan ketika hari ini terjadi suatu kondisi yang sangat parah, yaitu dari 4,1 indeks persepsi korupsi itu turun menjadi 34 atau 3,4, itu luar biasa sekali. Dan ada unsur pidana dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Nanti saya akan tanyakan supaya ini lebih clear. Yang Anda maksud ini, Pak Abdullah dan juga Bang Denny, ini apakah surat perintah dimulai penyidikan atau surat penyelidikan? Itu dua hal yang berbeda. Nanti saya akan tanyakan. Usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda. Ya, sebelumnya kita sampaikan bahwa kita sudah berkali-kali berusaha untuk mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun sayang sekali sampai detik ini kita berdialog belum bersedia ya atau berhalangan untuk hadir dalam diskusi kita. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba bacakan tadi pertanyaan saya menggantung. Kita harus clearkan dulu di segmen ini. Yang bocor itu apakah surat perintah dimulainya penyelidikan atau surat penyelidikan? Karena kenapa saya tanyakan itu, saya mau ke Bang Denny. Karena saya bacakan ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa ini yang bocor itu surat perintah penyelidikan kasus korupsi. Jadi nggak akan berbahaya dan nggak akan berpengaruh terhadap prosesnya. Jadi yang mana ini yang kalau saya menurut Anda? kutip ya dalam laporan ya. Ini ada saya bawa kebetulan di sini disebut tim KPK menemukan dokumen penyelidikan tunjangan kinerja yang menyerupai, pakai kata menyerupai kita. Ini antisipasi hukum aja. Laporan kejadian tindak pidana korupsi. Itu daging semua itu istilahnya. Itu ada kronologi perkara, terduga pelaku, bukti permulaan, pasal-pasal yang direkomendasikan dan digunakan. Jadi kalau itu bocor pasti akan mengganggu proses. Oke, jadi bukan surat perintah dimulai penyelidikan ya? Saya bacakan tadi kan, itu yang kita laporkan. Jadi ya kita buktikan sajalah nanti di proses di pemeriksaan Dewan Pengawas. Kemarin kita minta memang ini dilakukan dalam proses yang lebih menginformkan publik. Kenapa? Ya kita paham bahwa itu dalam aturannya tertutup. Tapi kita sebenarnya menyarankan coba libatkanlah orang-orang dari pihak luar. Atau berikan komunikasi kepada publik setelah pemeriksaan misalnya. Kita lihat misalnya kemarin yang dilakukan Pak Mahfud dengan mengangkat itu ke publik kan itu menjadi daya dorong untuk mengungkap kasus supaya lebih efektif terbongkarnya. Nah ini yang kita sarankan kemarin ke Dewas karena Pak Tumpak secara jelas mengatakan kami ini punya tugas tapi tidak punya kewenangan. Jadi seakan-akan ya tidak bisa terlalu berharap banyak dengan Dewas. Saya bilang ya memang undang-undangnya dari awal didesain untuk melumpahkan KPK. Pak Tumpak dan beberapa kawan yang punya integritas ditaruh di situ ya jadi etalase saja. Bahkan saya bilang, Pak, kalau misalnya memang tidak bisa melakukan hal yang efektif di sini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mundur. Jangan jadi stempel untuk seakan-akan KPK masih efektif, padahal tidak gitu. Oke, kalau pun misalnya itu respon yang diterima ya dari Bang Denny dan teman-teman dari Dewas ya? Iya, jadi kemarin Mas BW, Pak Saud, Pak Abdullah, Pak Abraham, kami, Pak Budi Santoso ketemu dan diterima oleh perwakilan Dewas dalam hal ini Ketua Pak Tumpak Hatorangan Panggabean. Kita serahkan laporan, terjadi dialog, ada debat sedikit, yang pada dasarnya kita mendorong agar Dewas lebih bergigi lah. Ini kok sudah berkali-kali begini kok hukumannya, sanksinya kok tidak punya daya jera gitu. Ini harusnya sudah dari lama sudah diberhentikan, minimal tadi kata Pak Abdullah. Paling tidak itu secara etik sanksinya diberhentikan. Bahwasannya ada sanksi pidana, ya kita lihat nih dilaporkan ke Kapolda kan. Yang menariknya kan Karyoto ada di situ sekarang. Iya, iya. Jadi memang Pak Tumpak mengatakan undang-undangnya itu
tidak memberi kewenangan ke kami nih. Saya bilang memang harus ada leadership di situ, harus ada gaya kepemimpinan yang menginformkan publik, tidak hanya semata-mata dikekang oleh apa itu kerangkeng pasal-pasal yang memang didesain untuk melemahkan KPK. Oke, baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau misalnya tadi Pak Abdullah menyampaikan outputnya gitu ketika dilaporkan ke Dewas, tapi tadi dari penjelasannya Bang Denny gitu, rupanya kalau Bang Denny menyebutkan ya mungkin saat ini belum bisa berharap terlalu banyak gitu pada keputusan Dewas. Gimana Pak Abdullah? Sebenarnya kan apa yang disebutkan oleh Pak Alexander bahwa itu tidak ada pengaruhnya dengan temuan dokumen itu keliru besar, bukan keliru, salah besar Pak Alexander. Kenapa? Karena ketika sudah dalam proses penindakan, apakah penyelidikan atau penyidikan, maka kemudian ketika hal itu diketahui oleh pihak-pihak terkait, maka yang pertama dilakukan itu adalah barang bukti itu akan dihilangkan. Itu yang harus diketahui oleh Pak Alexander Marwata. Barang bukti itu menjadi persoalan yang utama ketika pihak terkait itu sudah ketahui. Jadi saya bisa mengerti kenapa hal itu sampai kepada Kementerian SDM agar supaya pihak yang di sana itu, wah nanti kalau ada OTT, masalah ayo hilangkan barang bukti. Itu seperti itu. Jadi Pak Alexander Marwata ini maaf, ketika ikut tes pegawai KPK tidak lolos tes pegawai KPK. Tapi kemudian tes pimpinan KPK itu lolos. Jadi saya biasa bercanda di KPK bahwa untuk menjadi pimpinan KPK itu lebih mudah daripada menjadi pegawai KPK. Dan satu-satunya pimpinan KPK yang terpilih kedua kali, adalah Pak Alexander Marwata. Ini satu. Yang kedua, harus dipahami bahwa di dalam KUHP, dengan ketentuan di Undang-Undang 30 2002 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, penyelidikan di KUHP itu mengatakan bahwa proses untuk menetapkan adanya peristiwa pidana. Kemudian penyidikan adalah untuk membuat terang persoalan dan menemukan tersangka. Kalau di KPK tidak, Pak. Di KPK dalam proses penyelidikan ditemukan ada 2 alat bukti. Ya, kemudian penyidikan. Jadi ketika di KPK penyidikan itu sudah ada tersangka. Kalau di KUHP, polisi dan jaksa, proses penyidikan belum ada tersangka. Baru mau dicari tersangka seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dalam proses penyelidikan yang disebut oleh Pak Indriana tadi itu, ketika kemudian barang bukti sudah dihilangkan karena ada bocor seperti itu, maka kemudian KPK akan sukar menemukan barang bukti untuk kemudian meningkatkan sebagai tersangka. Itulah sebabnya kalau OTT di KPK 99%. Pak Abdullah, saya potong dulu. Itu tadi bahayanya kalau surat penyelidikan ini kemudian bocor ke publik. Tapi pertanyaan saya mungkin singkat dijawabnya Pak Abdullah karena waktu kita terbatas. Bagaimana kinerja dari Dewas KPK yang Anda lihat saat ini? Itu dulu, singkat saja jawabannya. Maaf, saya Abdullah. dengan jujur saya katakan bahwa saya hormati Pak THP. Tapi ketika datang ke tempat yang itu tidak kondusif kepada integritas Pak THP, maka kemudian integritas Pak THP dipersoalkan hari ini. Sebab Undang-Undang KPK nomor 19 itu merupakan undang-undang yang memberangus otoritas, independensi, dan kehebatan KPK sebelumnya. Dan Pak, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM ini tahu betul kenapa diamandemen Undang-Undang KPK itu dan menjadi sekarang sehingga kemudian praktis tidak bisa impoten. Penutup saya adalah bahwa bagaimana Dewan Pengawas yang dilantik oleh Presiden untuk kemudian memeriksa Presiden atau monitor Presiden, itu problem seperti itu. Oke, baik. Pak Abdullah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Nanti kalau ada waktu, ke lain kesempatan kita lanjutkan kembali diskusi, termasuk mudah-mudahan ada perwakilan dari KPK yang bisa bergabung ya dalam diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Denny juga terima kasih ya. Mas, satu menit boleh nggak? Kenapa? Jadi Maaf, terakhir ya. Saja. Ini kan yang menyebabkan KPK kuat itu dia independen dan berjarak dengan politik. Yang menjadi masalah pada saat dia sudah ikut diletakkan pada faktor-faktor politik. Sebentar lagi akan ada pemilihan KPK baru nih tahun ini. Dan itu menjadi sangat penting untuk diawasi karena menjelang 2014. Jadi tahun ini tahun terakhir nih akan ada seleksi. Jadi kita nanti panselnya harus bersih, kemudian harus kita pilih orang-orang yang tidak seperti kita sama-sama mengawal nanti ya Bang ya. Iya, harus. Terima kasih sekali lagi Bang Denny.